Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Organ tubuh kita yang paling berbahaya setidaknya dua. Pertama, kemaluan. Yang kedua, lidah. Dua organ ini kecil barangnya, tapi membawa resiko dampak besar. Kadang kita dicaci orang, kadang pula kita dipuji orang. Itu bergantung kepada kedua organ ini. Kedua organ ini memang tidak bertulang, tapi bisa membuat orang sakit tulang. Dengan lidah kita, banyak orang tersakiti, atau dengan lidah kita, banyak orang termotivasi. Maka perintah agama, kita buka Al-Quran, banyak perintah tentang menjaga lisan. Kita buka hadis Nabi, juga banyak hadis yang menyatakan tentang pentingnya kita menjaga lisan. Bahkan para ulama kita menulis kitab, di antara babnya hifdzul lisan, menjaga lisan. Kata Allah dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun lafaz yang keluar dari lisan kita, tidak ada satu pun kalimat yang keluar dari mulut kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kebaikan yang keluar dari lisan, kebaikan pula yang akan dicatat. Keburukan yang keluar dari lidah, keburukan pula yang akan dicatat. Pada saatnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita omongkan, terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar, kemana kaki melangkah, apa yang disentuh oleh tangan kita. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah pada suatu ketika nanti, di mana pada saat itu mulut kita dikunci, berbicara tangan, naik saksi kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah juga tegaskan, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu pasti mengawasi. Labil mirsad, Allah gunakan lamut taukid, menunjukkan bahawa setiap aktivitas hidup kita ini, setiap kegiatan yang kita kerjakan, itu diawasi oleh Allah. Cuman kita kadang-kadang lebih takut CCTV daripada sisi-sisi yang maha kuasa. CCTV kita lebih takut, akan tetapi pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang juga takut. Penceramah saja takut karena ada kamera depan. Ini mau ngomong kadang-kadang ini menyinggung orang, ini mikir dulu, makanya anak bagah-bagah penceramah karena ada kamera.
Kita kadang-kadang lebih takut dengan CCTV, padahal setiap aktivitas kita ini diawasi. Kalau takut kita berbuat kemaksiatan di kala ramai, lantas kenapa kita biasa-biasa saja bermaksiat di kala sendiri? Kenapa kita malu kalau berbuat kejahatan di depan orang, tapi di kamar sendiri kita enggak malu? Padahal ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita di kala sendiri, di kala ramai, di pasar, di rumah, di kantor, di laut, di mana saja kita berada. Allah tahu. Ini namanya sikap muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau tidak punya sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia hanya ingat Allah di musalla saja. Dia hanya ingat Allah di masjid saja, di menasah saja. Bicara agama hanya di musalla, masjid, menasah saja. Dia hanya jujur di musalla, menasah dan masjid saja. Di pasar dia pun dusta. Di kantor dia pembohong. Kenapa? Karena tidak ada muraqabah, merasa diawasi Allah. Padahal Allah tegaskan, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu maha mengawasi. Apa yang kita kerjakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada suatu ketika akan diminta pertanggungjawaban di hadapannya. Salah satunya adalah lisan kita. Maka banyak hadis di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatul lil qalbi. Jangan banyak berbicara sesuatu yang tidak ada hubungan dengan mengingat Allah. Fa inna kathratal kalam, karena banyak berbicara bighairi zikrillah, yang tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, qaswatul lil qalbi, bisa mengeraskan hati. Lalu kata Nabi, wa inna abadan nas minallahi taala, penyebab terbesar seseorang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, keras hatinya. Keras hati disebabkan oleh maksiat. Dan maksiat paling banyak itu diantaranya lisan kita. Orang kalau sudah banyak maksiat, keras hatinya. Keras hati ini karena banyak maksiatnya. Banyak maksiatnya salah satunya sumber lisan kita. Dan apa yang kita ucapkan ini hasil daripada buah pikir kita. Buah pikir ini hasil daripada renungan hati. Orang kalau rusak hatinya, rusak perkataannya. Orang menyeglih hati, lahir ba'i muka. Orang menyebruk hati, lahir ba pegahaba. Menyaurang kuto haba, nyanate kuto. Menyaurang bro haba, nyanate bro. Tapi menyaurang god haba, nyan jroh hati. Orang buat teura galak temena, nyan bro hati. Karena ini memang rumus nyan mana. Orang yang bagus hatinya, bagus ucapannya. Orang yang rusak hatinya, rusak pula ucapannya. Maka dia pegah adanya ilong na ada kuto mena. Tapi ada ilong gleh. Hangleh kuto. Salah rumus Ilong hanani ku gop walaupun ku pengegam, walaupun ilong ku ribah gop, ku fitnah gop, ku gop berangkapu. Nya ilong hana je yang geledah ate ku. Nya hana. Kan sama seperti iman kan? Iman, teorinya orang kalau kuat imannya, banyak amalnya. Orang kalau lemah imannya, sedikit amalnya. Amal itu kan gejala kita punya iman. Maka orang menuduh kita, memvonis kita kuat iman karena melihat amal kita. Ada orang selesai salat tarawih, kadang-kala tidak membaca Quran. Kita lihat, Masya Allah, kuat iman bapak itu. Kenapa? Baca Qurannya luar biasa. Hebat iman ibu itu. Kenapa? Dia bukan hanya tarawih, tapi juga salat malam, dia tahajud, dia witir. Kuat imannya itu.
Karena amal salehnya yang dilihat. Karena memang rumusnya begitu. Orang baik banyak, kuat imannya, banyak kebaikannya. Rendah imannya, rendah pula kebaikannya. Tapi kalau orang mencuri, merampok, korupsi, pajuh hotagop, cekak takut anak yatim, ya nak kerah iman kau. Walaupun dia pegah badannya ke dia, ilung na ada kucu hotagop, tapi iman long kerah. Ilung ada kukun gegop na iman long kerah. Kan iman yang kerah, ego agaknya yang kerah. Karena salah rumus, tidak mungkin itu terjadi. Maka kan selalu disandingkan kata amanu wa amilus salihah. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Kalau ngaku kuat iman, ya harus banyak amal saleh. Kalau kita mengaku kuat hebat iman kita, harus hebat pula amal salehnya. Nyo ada pegah dra tapi kamu keruh iman. Oh tajak mana ada. Kita kan sering bernostalgia dengan masa lalu. Idanyo ada tak pegah data jamun tapi. Karena tak pegah data jamun udip danyo pikiran mu jamun tapi. Urung Aceh nyo aduh pegah dron nanggro terlebih turung dunia urung ji nanggro mulia urung hebat. Tanya tapi itu mah yang dan pun pegah. Tanya keturunan ulama, keturunan mandung keturunan nah pokoknya urang Aceh. Memang kita hebat dulu masa lalu kita. Boleh kita bernostalgia dengan masa lalu, tapi jangan lupalah masa kini dan masa depannya. Karena yang paling bagus masa lalunya di Indonesia ini orang Aceh. Maka kalau ceramah, kalau pidato, kalau orasi, pasti yang selalu mengatakan mari kita seperti masa lalu, nah, itu biasanya orang Aceh. Mari kita seperti masa Sultan Iskandar Muda, yang biasa orang Aceh. Awak Medan hana. Mutu awak Jawa hana bilang kalau hana ikut. Mari kita seperti dulu, hana dulu awaknya. Karena dulu hana apa? Itanya pah dulu, jino yang apa? Sehingga dah tak pegah dulu tapi dia dulu. Oh tak dengar dulu tapi maju wajahnya, maju pajak dulu maju. Jadi kita sedang bernostalgia dengan mestinya itu menjadi refleksi bagi kita untuk kita berbuat lebih banyak di masa depan. Jamaah subuh yang berbahagia. Orang yang banyak bicaranya bisa menimbulkan banyak dosanya yang menyebabkan keras hatinya. Orang kalau sudah keras hatinya melihat maksiat biasa saja. Kenapa? Karena hatinya sudah terhijab, cerminnya sudah kotor, kakuto cermin gedayonya. Karena hatinya sudah kotor, melihat kemaksiatan itu biasa saja. Seorang suami yang kotor hatinya melihat istri tidak salat, biasa saja. Seorang ibu yang sudah rusak hatinya, kotor hatinya, berpenyakit hatinya, melihat anak tidak salat subuh, biasa saja. Seorang pemimpin melihat rakyatnya tidak pernah beribadah kepada Allah, malah bermaksiat kepada Allah, biasa saja. Nah urang kadang-kadang gejak babak KFC watai gepajuh makanan, geculak mangan jalawi makanan lambabah, biasa saja. Nah urang hendak pakai jilbab tahu tanya, biasa aja. Nah anak ni umian kadang-kadang IPM ganjai main game 20 jam hanai wawa rumah badak, biasa aja. Nah urung tuha kadang-kadang ka pensiun ke rumah luar puntung tiram-tiram bungong gerogi ke rumah nah luar puntung muka orang. Tahu tanya, biasa aja. Hantam pernah tersentuh hati kita, ya Allah, pui pubun masih. Nyan gekun ate ka kuto. Orang menyate kuto nyan terhijab akan kebaikan-kebaikannya. Ini bahayanya. Kenapa orang tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya? Dia hanya terhenti pada satu kebaikan karena kotor hatinya. Orang kalau sudah baik hatinya, bening hatinya, kebaikan akan terus berlanjut padanya. Dia sudah tahu nanti habis ceramah ini ngapain? Yang kamu hojah kan? Lada mana? Sudah ada rencana.
Itu bening hatinya. Nanti saya selesai ceramah subuh akan pulang ke rumah, katakanlah. Ada orang selesai ceramah subuh dia baca Quran. Ada yang pulang ke rumah ngapain? Siram bunga. Pulang ke rumah ngapain? Bersihi rumah, merawat anak, macam-macam. Sudah ada rencana. Bening hatinya. Kalau mata kita ini terhijab, penglihatan kita terbatas. Tapi penglihatan hati yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah basirah itu jauh melampaui. Kita enggak bisa melihat Ka'bah dengan mata kepala. Kenapa? Karena terhijab oleh dinding dan jarak. Akan tetapi kita bisa melihat dengan hati kita. Lagi urung mulho nyan walaupun tahu dua ke tu beberea. Drone pungo drone hana butoi drone pungo pada haji muka kedua. Tapi punya tu raya tat. Amade hotel ngum pakai to dua kang perah apa baju-baju bendang. Drone memang kurang aja drone hana butoi drone. Sebab dah kedengar ci. Tetap dah kedengar. Tapi yang hantar perkara raya tat kamu tu. Karena yang jauh itu bukan fisiknya tapi hatinya. Kita punya orang tua di Malaysia, kita punya sahabat di Afrika misalkan, di Amerika, di telepon. Telepon, Assalamualaikum, Masya Allah, kodrib, hana merempot. Bukan kau tak buka apa. Karena yang jauh itu fisiknya, dekat hatinya. Orang menyoto hati, haba-haba laga. Tapi menyoji hati walaupun fisiknya dekat, pakai di orang. Tu beraya. Gempake rumahnya, tipluh buah rumah tetangga dia dengar. Kun dia tetangga berada kang membuat lombang je. Saya ka bunga cik nyambui ke hana bubu lain. Getampa perumah ipo dalam piring. Di perumah pi hana gedun dalu gucok awak ge kok lako tulah igo tuju ni. Itu yang terjadi karena hati kotor. Di antara sebabnya karena lisan kita ini terlalu banyak. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan kepada sahabatnya Imam Rabi'. Kata Imam Syafi'i, ya Rabi', la tatakallam fima la ya'nika. Hai Rabi', jangan katakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena idza takallamta bil kalimah malakatka aw walam tuhlikha. Karena pada saat engkau mengucapkan sesuatu, maka bukan sesuatu itu yang kamu kuasai, tapi sesuatu itu yang akan menguasaimu. Pada saat engkau mengucapkan suatu kalimat, maka kalimat itu yang akan menguasaimu, bukan kamu yang menguasainya. Orang menyeleh haba, nyan trep habanya ilakai jaju ya. Ilakai pegah sehingga kan gak nyale kuasai haba ganyan kai kuasai ganyan gue pegah ada puang lagi. Ini pesan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza aradal kalam ay yufakira qablahu. Kalau seandainya kalian ingin berbicara, pikir terlebih dahulu. Kalau seandainya baik, bicarakan. Kalau seandainya ragu-ragu, baik atau buruk, tinggalkan. Coba, tingkat ragu-ragu saja, ini baik atau buruk, itu saja disuruh tahan. Apalagi yang sudah jelas keburukannya. Pulam yang kajelah bro. Menyaka jelas-jelas bro, nyancing. Dan puasa ini mau mengajarkan kita ke sana. Puasa ini mau mengajak kita, idza kana yauma saumin ahadikum, bila salah seorang kalian berpuasa, fala yarfus, jangan bicara kotor. Wala yashab, jangan bicara sesuatu yang menimbulkan pertengkaran. Wa insabahu aw qatalahu, inni saim. Bila ada orang bodoh datang kepadamu lalu mengatakan cacian makian kepadamu, katakan kepadanya inni saim, aku lagi puasa. Ini puasa mengajarkan kita supaya kita benar-benar menjaga lisan kita ini.
Kalau hanya sekedar puasa menahan diri dari makan minum terbit fajar terbenam matahari, kan bertanya Tuhan, anak gelah nama itu dia je. Tapi jaga babah. Maka jika keliru Aceh, babah tanya lagi babah harut. Kiban babah harut. Pertama, babah harutnya raya je. Raya abah. Mak tu je raya abah. Yang kedua, babah harutnya ini dumpu macam kita mau dalam. Kadang-kadang kita mau kambing kita biar saya. Kita mau saya dia biar kambing. Bruh putuh mandu kita mau dalam. Bruh putuh mandu kita biar luar. Maka jika kun le urang Aceh, babah tanya balik babah harut. Disuruh jaga walaupun kepada orang yang menghina kita. Buka surah Al-Furqan di antara ciri ibadur Rahman, ciri-ciri hamba Allah itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara ibadur Rahman, ciri hamba Allah, bila ada orang bodoh datang kepadanya lalu menghinanya, dia mengatakan qalu salama. Makna salama kata para ahli tafsir, pertama, salama itu bermakna hamba Allah itu tidak akan membalas cacian dengan kalimat yang serupa. Ada orang menghinanya, dia tidak akan hina balik. Ada orang dicaci oleh saudaranya, dia tidak akan mencacinya kembali. Itu salama. Bahkan kalimat salama, ketika ada orang yang menghinanya, mencacinya, apa yang keluar dari lisannya? Ucapan-ucapan keselamatan. Ucapan keselamatan. Bila ada orang menganggapnya bodoh, qalu salama. Ikut lengon bangai kah? Jawab dia ji, makasih ba. Pongo kah? Makasih ba. Makasih. Nyamnya takun lagi nyan tabi, kon tanya pongo trip-trip ji pongo. Ada ikut lego pongo dro ni makasih ba. Jawai do ni kat makasih. Yang kalimat-kalimat ni hai dia pakai. Ini yang diperintahkan agama. Ada orang menghina kita, lalu dilarang untuk membalikkan kalimat-kalimat yang sama. Mai tanya kon pantang ikun lego, tak ikun lego bangai kah pi bangai. Mai tanya pantang. Bahkan kadang-kadang lebih parah tanya kun daripada haji kun bangai kah pi lebih bangai. Kengkah macam bangai mak-mak kah, ayah kah, bina keluarga kah, mandu bangai yang baik tanya. Tanya tetap ada dendelu. Hainan mata urung Aceh nyo daripada mutungging kat mugom kaya. Yang mutungging baju hang gede yang bermugom yo mati ko. Yang mulia aja sampai mati. Yang bekah-bekah ke budai kuning BO nya nah dia fikir kaya. Ini yang diajarkan. Maka kalau ada orang menghina, orang Aceh kan mengatakan begini dalam sebuah hadis majah peribahasanya, menyejirhom ngan bajau, be tabalah ngan uga. Menyejirhom ngan tumpau, tabalah ngan sokaya. Jadi ngampui rom katanya. Oh mangani batai rom, nyampe dah rom balah ngani batai. Munyo katanya ikap dia saya, be tanya ikap saya. Athe kap danyo biasa. Yang luar biasa danyo kap athe. Nyan kon ngon mentai ke athe la ni ke kap palona uru kap athe. Tapi menyo athe kap danyo nyan biasa athe. Hai athe kap danyo biasa. Tapi ada manusia gini nyan tak mau berita. Karena berita aja konsep ni kan. Bad news is good news. Berita terburuk adalah berita terbaik. Munya urung ikap lihat saya hanjir ke berita, munya urung kap saya nyanjir ke berita. Nyanti agak viral kayaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang diajarkan. Cuman kadang-kadang orang yang menghina kita ini, yang bahasa psikologinya orang-orang superior, dia akan menghina orang-orang yang inferior, merasa rendah diri. Korban buli di sekolah itu biasanya anak-anak yang inferior, rendah diri. Dengan anak-anak yang merasa superior, merasa hebat, itu pelaku bulinya biasa. Yang inferior ini dia nggak bisa ngomong apa-apa. Taikun lengan berangkapu bangai kah, long memang bangai, mana dia jawab puji. Kalau mentang bangai, mak long bangai, ya long bangai. Nyan paling bangai ni min dalam kawan.
Kenapa? Rendah diri, inferior bahasa psikologinya. Ada orang-orang merasa super, maka anak-anak kita perlu kita didik inferior. Perlu kita didik menjadi orang-orang yang superior. Karena ada anak kita ini, kadang-kadang dia dihina kawan, yang dia berani, mau balas enggak berani. Kalau sekali qalu salama, dua kali qalu salama, tiga kali qalu salama. Man puik ga limang ga sampai ke kedai. Perlu beri pelajaran sekali-kali. Maka saya sering katakan, kalau ada orang menghinamu, lempar dia dengan bunga. Dihina dua kali, lempar dia dengan bunga. Dihina tiga kali, lempar dia dengan bunga. Dihina empat kali, lempar dia dengan bunga. Pastikan pot-potnya juga ikut terbang. Nah, yang keempat ini untuk memberikan pelajaran supaya berulang li. Karena orang sabar itu bukan orang yang ketika dihina orang diam saja. Dia ada ikhtiar, ada usaha, dinamis sifatnya, bukan statis sabar itu. Dia ada usaha, ada dorongan untuk mendiamkan orang-orang yang mencacinya, menghinanya, memakinya. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah agama kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan kita. Dan Ramadan ini ingin mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang bagus lisannya, sehingga nanti setelah Ramadan berakhir, lisan kita ini benar-benar terjaga. Menyebiasa segala puasa nak temenak 17 harga tiurau, leh puasa tinggal 2 harga siapa tu. Man pekena tinggal dak kubah becut mak hidro tu urang becut, dak kubah. Baik fikir malim betal lego. Wahai walaupun hana takun tapi dah kubah. Artinya apa? Ada perubahan. Kita bermetamorfosis menjadi orang-orang yang kotor lisannya, menjadi orang-orang yang mulia akan lisan kita. Sehingga apapun yang keluar dari lisan ini memberi dampak. Bahkan hingga Nabi menghubungkan antara iman kita dengan kemampuan menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bila seseorang kalian beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, percaya kalian kepada Allah, iman kalian bahwa ada hari akhirat setelah hidup ini, falyakul khairan, katakan yang baik, au liyasmut, atau diam saja. Dikala tertentu bicara itu emas, dikala yang lain diam itu emas, dikala tertentu bicara itu hina, dikala tertentu diam itu juga hina. Tergantung pemanfaatan lisan dan lidah kita ini. Ketika kita mampu memanfaatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal kita. Bahkan di antara sebab banyak amal kita hilang karena lisan kita. Nah, urang yang puasa baru hana le yang kabeh. Puasa baru yang pahala hana le. Pejut kabeh ke bagi-bagi. Ke kak je tiba, ke kaknya tiba, ke abang je tiba, ke abangnya tiba. Yang kabeh nyan namura kali ke puasa, mangura kali puasa, balimong ka hanali ke. Gepike mantap bahalanya. Apa sebabnya? Karena tidak mampu menjaga lisannya. Dan nanti di akhirat orang seperti ini, inilah yang ditanya oleh Nabi kepada sahabatnya. Hai sahabatku, atadruna anil muflis? Tahu kamu siapa orang-orang bangkrut itu? Hadis yang sangat familiar itu. Orang bangkrut adalah orang yang rugi terus-menerus dalam perdagangannya. Salah kata Nabi. Orang bangkrut adalah orang yang hilang, jangankan untung, modal-modal habis. Salah. Orang bangkrut kata Nabi, orang yang ketika di dunia banyak amal salehnya, banyak kebaikannya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya. Tapi di sisi lain dia juga membawa dosa-dosa lisannya, menghibah, mencaci, memaki, menghina. Sehingga nanti di akhirat orang-orang yang pernah kita hina datang lapor kepada Allah, ya Allah, aku tidak rela hambamu itu masuk surga. Kenapa? Di dunia pernah dia caci saya sampai malu saya sama mertua saya. Digantilah ucapan penghinaan itu dengan kebaikan salat kita. Masih ada yang lapor, ya Allah, aku tidak rela hambamu itu masuk surga. Kenapa? Dia fitnah saya di kantor sampai malu saya sekantor. Lalu diberikan pahala puasanya. Begitu terus menerus sampai habis pahalanya. Habis pahalanya masih ada orang yang datang, ya Allah,
Aku tidak rela hamba-Mu itu masuk surga. Kenapa? Dia pernah caci saya, maki saya, pernah menghibah saya dan seterusnya. Sehingga dosa-dosa yang ada pada orang yang pernah kita ghibahi dan kita fitnah dilimpahkan kepada kita. Pahala bertumpuk habis kita bagi-bagi, dosa tidak punya habis kita kumpulkan dari saudara-saudara kita. Di antara sebabnya karena tidak hifdzul lisan, tidak mampu menjaga lisan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi motivasi dan refleksi kepada kita bahwa Ramadan bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi juga puasa lisan kita, puasa mata kita, puasa pendengaran kita, puasa tangan kita, puasa pula kaki dan seluruh anggota tubuh kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.